Halo Sobat Auto Story, kembali lagi di Auto Story. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah mobil buatan Korea yang cukup fenomenal di masanya. Akan tetapi saya tidak akan membahas dari sisi politis yang terlalu dalam ya. Karena terlepas saya tahu atau tidak tentang faktor politis ini yang mempengaruhi peredaran mobil ini di Indonesia waktu itu ya, hal itu akan buang-buang waktu, nggak banyak berguna karena saya tidak menyukai hal yang sifatnya politis ya. Nah, nama mobil ini sendiri itu Kia Sevia. Ya, Sevia pernah juga ada lagu itu judulnya Sevia yang dinyanyikan oleh Sheila on Seven. Tapi itu nggak ada hubungannya sama mobil ini juga kali ya. Sejarah Kia Sevia dimulai pada tahun 1992. Pabrikan Korea tersebut mendevelop sendiri untuk sasis Sevia ya. Sedangkan untuk dapur pacu atau mesin menggunakan mesin B-Series engine dari Mazda. Ada 4 macam mesin B-Series yang digunakan pada Kia Sevia ini, yaitu yang pertama LB5ME i4 1500 cc yang menghasilkan tenaga 79 horsepower. Lalu yang tipe kedua LB5DE i4 1,5 liter yang menghasilkan tenaga juga 79 horsepower. Mesin yang ketiga adalah LB6D i4 1600 cc yang menghasilkan tenaga 105 horsepower. Perbedaan yang cukup mencolok antara yang versi 1500 dan 1600 ini adalah yang 1600 sudah menggunakan sistem injeksi bahan bakar dan sudah berteknologi DOHC ya. Lalu yang terakhir yang 1,8 ini berkode 18BP i4 menghasilkan tenaga 122 horsepower. Untuk model yang ini digunakan mulai tahun 1994 atau generasi kedua dari Sevia ya. Tapi tidak semua model menggunakan mesin ini ya, mesin yang terakhir ini. Selain mendapat update mesin, generasi kedua ini juga menggunakan grill dan taillight yang baru. Selain di Kia Sevia, mesin-mesin ini juga digunakan pada beberapa model mobil Mazda dan Ford. Yang paling umum sih ya kalau di Indonesia, mesin B-Series ini digunakan pada Mazda 323 yang saat itu punya nickname Lantis dan Familia. Pada tahun 1994, Kia Sevia mulai memasuki pasar United States atau Amerika ya, Amerika Serikat lah ya. Setelah sebelumnya merambah pasar Jerman serta beberapa negara Eropa. Oh ya, untuk Britania Raya atau Inggris dan Australia, Kia Sevia ini dinamakan Kia Mentor. Secara dimensi dan beberapa sisi teknis, harusnya Sevia ini bersaing dengan Ford Escort. Tapi dengan harga yang lebih murah sehingga soal harga Sevia ini bersaing dengan Ford Fiesta. Jadi bisa dibayangkan ya betapa murahnya waktu itu Kia Sevia ini. Ford Fiesta itu adalah adik dari Ford Escort itu sendiri. Mengenai sejarah Kia di tanah air, pada tahun 1995 Kia terlibat kerjasama dengan perusahaan Indonesia yang didirikan oleh Hutomo Mandala Putra. Dari kerjasama tersebut menghasilkan PT Kia Timor Motors. Selain dua nama perusahaan tersebut, ada juga PT Indahuda Putra Nasional yang memegang sepertiga dari saham PT Kia Timor Motors. PT Kia Timor Motors ini selanjutnya memproduksi Kia Sevia yang direbadge menjadi Timor. Awalnya sih hanya satu varian Timor ya, yaitu Timor S515 bermesin 1500 cc yang masih menggunakan pasokan bahan bakar karburator. Menginjak tahun 97 ada satu varian Timor dihadirkan PT Kia Motor Indonesia. Varian baru tersebut diberi nama Timor S515i. Ada I-nya berarti udah pakai pasokan bahan bakar injection ya. Mengenai mesin DOHC 1600 cc. Sebetulnya soal rebadge ini adalah hal biasa di industri otomotif ya. Yang tidak wajar adalah ketika PT Kia Timor Motors memperoleh keringanan pajak sehingga harga jualnya jauh lebih murah dari mobil 1500 dan 1600 cc pada umumnya. Karena Timor yang notabene mobil impor utuh itu hanya dikenakan pajak PPN sebesar 10% saja dan berbekal embel-embel mobil nasional berdasarkan instruksi daripada Presiden Soeharto yang dicetuskan pada tahun 1996. Hal ini tentu saja menyebabkan protes pada produsen mobil lain yang berujung pada sanksi WTO terhadap pemerintah Indonesia dan singkat kata nih, pemberian fasilitas keringanan pajak pada Kia berakhir pada tahun 98 serta Timor baik yang varian S515 maupun S515i kembali ke kodratnya sebagai mobil reguler tanpa embel-embel Mopnas lagi. Selanjutnya karena gejolak politik, Timor ikut terimbas dan pada akhirnya membuat produksi Timor yang waktu itu sudah dimulai dirakit di Indonesia jadi ikut berantakan. Sempat pula Timor dijadikan armada taksi, namun tak lama kemudian digantikan oleh unit Toyota Soluna. Nasib Timor atau Kia Sevia makin runyam ketika pabrik induknya di Korea Selatan diakuisisi oleh Hyundai pada tahun 1998 karena kesulitan keuangan akibat krisis global. Pada akhirnya pihak Kia yang sudah dimiliki Hyundai ini memilih kerjasama dengan Indomobil untuk kelanjutan proyek-proyek
baik itu proyek perakitan maupun penjualan mobil Kia. Bukan hanya Xevia sih, ada juga beberapa jenis Kia lain yang diproduksi oleh Indomobil, seperti Kia Carnival misalnya. Iya sih, kepalang tanggung, udah bahasa sekalian aja nyebur. Menurut saya pribadi sih ya, Kia Xevia ini nggak jelek-jelek amat. Bahkan pada satu iklan Kia di luar negeri, Xevia ini bisa bersanding dengan Honda Civic. Tapi ya nggak segitu juga kali, karena mesti diakui bagaimanapun juga Civic punya sejarah panjang serta sudah banyak pengalaman. Apalagi di bawah brand Honda yang punya value lebih tinggi dari Kia ya. Apapun itulah yang jelas, terlepas dari soal sentimen politik, Kia Xevia ini adalah mobil yang di zamannya masih layak kok. Bahkan ketika harus dijual tanpa embel-embel dan fasilitas Mopnas sekalipun, harga masih bisa bersaing. Artinya Kia Xevia ini punya value for money yang sangat seimbang. Untuk pasar bekas saat ini, Kia itu bervariasi ya, Kia Xevia maksudnya, tergantung tipe dan kondisi. Tapi dengan uang antara 20-36 juta, Anda bisa mendapatkan unit Kia yang siap jalan. Cukup sekian untuk konten kali ini, sambung lagi ke konten selanjutnya di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih dan sampai jumpa.